Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jadi ini kita bimbingan hari ini mengulang kaji dulu kuliah. Katanya sudah pernah ya. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih, siapa yang pernah kena dengue atau DBD? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sampai dirawat? Sampai dirawat rumah sakit? Berarti dari 5, 4 yang perlu hospitalisasi. Ya kan? Si Rafael enggak, mungkin karena dia nolak dirawat. Tapi survive ya. Ya kan? Menurut kalian lebih banyak mana? Yang ringan atau yang berat kalau orang kena dengue? Banyak yang ringan ya. Yang berat itu hanya sebagian kecil dari orang yang terinfeksi dengue. Jadi tujuan hari ini kita belajar itu, kita mencari yang berat itu, mendiagnosisnya menggunakan alat diagnosis yang benar, sama menata laksana yang berat itu supaya terhindar dari mortalitas. Memang mortalitas kita turun ya, dari 1,9% jadi 0,5%. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang kematiannya masih di atas 1%. Artinya dari 100 yang dirawat, 1 yang meninggal. Ya bayangkan betapa sedihnya keluarga itu kehilangan 1 orang keluarganya karena DBD. Yang sebetulnya kalau kita aware bisa, bukan kita main Tuhan-Tuhanan, tapi kita berusaha untuk memberikan perawatan yang terbaik supaya pasiennya tidak sampai ke kondisi yang fatal. Jadi tujuannya itu ya, kita bisa mendiagnosis dan menata laksana dengan baik. Tata laksana itu enggak harus obat. Tata laksana itu termasuk perlu rawat inap atau enggak? Nah, kalau dirawat inap, pemeriksaannya apa saja? Terapinya apa? Nah, NS1 atau IgG-GM itu sangat tergantung kepada hari keberapa dia sakit. Ada pendahuluan nanti bahwa di dengue di Indonesia itu udah ada berapa tahun kira-kira tuh? Kalau ulang tahun udah ulang tahun emas kan, udah 50 tahun lebih di Indonesia. Tahun 68 pertamanya. Kemudian kasusnya setiap 10 tahun naik, tapi belakangan katanya nggak 10 tahun lagi akan naik, setiap 5 tahun ini akan naik. Anak itu komposisi paling besar proporsi pasien yang mengalami infeksi dengue. Kenapa? Karena orang tua mungkin antibodinya sudah terbentuk kan. Kan sebagian kecil saja yang bergejala dan menjadi berat. Sebagian malah asimptomatik kan. Nah, kok bisa jadi asimptomatik ketahuan? Itu waktu survei penyebab demam misalnya. Di survei ternyata dia NS1-nya atau serologinya positif, tapi dia nggak ada gejala. Jadi ketahuan bahwa sebagian dengue itu asimptomatik. Nah, ini kita lihat di sini. Kasusnya hampir 10 tahun itu tahun 1988 paling tinggi itu kan. Kemudian tahun 1997 dan setelah hampir setiap 10 tahun kasusnya meningkat. Ini walaupun disebutkan beberapa provinsi kasus kematiannya turun karena target kita adalah 0,5%. Ini beberapa provinsi case fatality rate-nya di atas 1%. Ada Sumatera Utara di situ? Tidak ada. Tapi ini pun tidak di seluruh wilayah provinsi tersebut ya. Jadi beberapa kabupaten kota itu angka kematiannya tinggi, akibatnya rata-rata per provinsi sampai di atas 1%. Ini data Sumatera Utara. Pada tahun 2020 ada 7.000-an kasus. Nah, kalau di Adamalik sendiri 20 kasus selama 3 bulan dengan 3 kasus dengue. Jadi wajar saja Adamalik menerima kasus rujukan dengue karena kita rumah sakit tersier. Sama seperti kasus yang kemarin saya cerita tuh. Jadi dia udah dari beberapa rumah sakit tuh pindah rumah sakit. Kenapa? Karena kesulitan akses katanya. Padahal terapi dengue itu utamanya hanya cairan. Nanti kita belajar patofisiologinya. Kenapa terapi utamanya cairan? Jadi pasien yang saya ceritakan itu di rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang merawat sebelumnya, nggak bisa masang akses intravena. Sementara terapi utamanya cairan intravena. Nah, dia dirujuk ke Adamalik, dipasang CTC, tapi kondisinya sudah dengan perburukan.
sudah shock dia dan perdarahan. Nah, untuk mengatasi wabah dengue, pemerintah kita sudah membuat strategi nasional penanggulangan dengue tahun 2021 sampai 2025 ya. Kita lihat di situ ada 6 pilarnya. Nah, ini 6 pilarnya, dan kita di tenaga kesehatan diharapkan kita berperan utama pada pilar nomor 2. Jadi sebagai dokter umum nantinya kalian tamat tahulah memilah-milih mana pasien dengue, kapan mulai akan curigai dengue, kalau curigai dengue apa tindakan selanjutnya, dan tata laksana selanjutnya. Nah, untuk memudahkan juga Kemenkes membuat suatu pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana infeksi dengue anak dan remaja. Ini bisa di-download gratis, free di-download, dan bahasanya sederhana. Tapi ya tergantung kitanya mau baca atau enggak ya. Kalau sederhana nggak dibaca juga ya percuma aja. Nah, kita balik ke klinisnya. Namanya saja ada dulu disebut demam dengue, tapi sekarang namanya cuma dengue. Nanti dengue dibagi-bagi lagi. Jadi kalau ada orang nyebut anak saya sakit apa dok? Dengue, nggak tahu itu orang tuanya. Tapi kalau sebut DBD, orang tuanya tahu, demam berdarah dengue. Karena udah terlanjur istilah itu yang dipakai bertahun-tahun. Kenapa disebut demam berdarah dengue? Itu dikaitkan dengan perdarahan. Jadi bisa mispersepsi karena ada dengue yang tanpa perdarahan, pasiennya perburukan karena shock hipovolemik. Jadi nanti pasien akan mainkan, anak saya katanya sakit DBD, tapi anak saya nggak berdarah, tapi anak saya sempat perburukan atau sempat meninggal. Apa bisa dikirain misdiagnosis? Padahal persepsinya yang salah. Jadi kalau kita lihat infeksi dengue itu masa inkubasinya 4-10 hari. Masa inkubasi itu pentingnya berapa sih kira-kira? Cek darah? Atau pengertian masa inkubasi apa? Masa inkubasi, incubate, artinya terangkan, pengeraman, masa tunas. Jadi dari masuknya patogen sampai timbul gejala pertama penyakit itu masa inkubasi. Jadi kalau gitu, dari mulai saya digigit nyamuk yang nyamuk itu di dalamnya ada virus dengue sampai saya timbul gejala pertama demam, butuh waktu 4-10 hari. Oke, itu per definisi masa inkubasi. Makna klinisnya apa kira-kira? Kan saya nggak tahu kapan digigitnya. Misalnya pasien saya ini demam. Kalau di Indonesia semua daerah endemis dengue kan? Kecuali mana? Mungkin Jayawijaya kali ya, karena tinggi nyamuknya nggak bisa terbang bulan. Tapi ya. Jadi ini bermanfaat masa inkubasi ini. Saya sebutkan mungkin di kuliah sudah saya sebutkan juga untuk orang luar negeri yang datang ke Indonesia, yang di negaranya itu nggak ada dengue. Nah dia datang ke Indonesia, kok demam tinggi mendadak tiba-tiba terus menerus ngilu-ngilu badannya. Kita tanya, kamu sebelum nyampe ke Indonesia kemana lagi kira-kira? Kalau misalnya dari USA kan ya ada ini. Datang ke Indonesia, adakah dalam 10 hari terakhir kamu singgah ke daerah endemis dengue di mana? Ke Thailand kah, ke Amerika Selatan kah, Brazil kah, yang daerah endemis dengue. Jadi masa inkubasi itu adalah untuk menyelidiki kemungkinan eksposur kepada penyakit yang kita curigai. Jadi masa inkubasi itu bukan diada-adakan untuk membebani ingatan kita aja, tapi ada makna klinisnya. Misalnya malaria, masa inkubasinya 1 bulan paling lama. Manfaatnya kan kita akan bertanya kan, dalam sebulan terakhir ada pergi ke daerah endemis malaria untuk mencari kemungkinan exposure. Itulah manfaat dari masa inkubasi. Dan jadi kalau di masyarakat Indonesia ya masa inkubasi kurang bermanfaat, tapi ini akan bermanfaat kalau pasien kita misalnya berasal dari daerah yang non endemis. Kemudian perjalanan klinis dengue itu ingat 3 fase. Ini penting.
Pentingnya apa 3 fase ini? Untuk menentukan alat diagnostik yang kalian pakai dan tata laksana yang akan kalian berikan. Jadi kalau ketemu pasien DG di anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian ada data lab, oke, ini pasien DG. Baru di review lagi, ini dia di fase apa sekarang? Apakah dia sedang di fase demam? Apakah di fase kritis atau di fase pemulihan? Lihat, kalau di fase demam, masalah medis yang bisa dijumpai adalah dehidrasi. Ditambah lagi kalau anaknya di bawah 5 tahun kemungkinan datang dengan kejang demam. Jadi kalau anaknya di bawah 5 tahun kejang demam, nanti karakter demamnya sesuai dengan dengue, ada demamnya tinggi mendadak terus menerus, pikirkanlah kemungkinan dengue. Kalau di fase demam itu kan dari pertama sampai hari ketiga. Alat diagnostik apa yang kita pakai? Nah, itu kita NS1. Jadi jangan salah pilih. Makanya fase itu menentukan alat diagnostik apa yang dipakai dan apa yang akan diberikan. Jadi kalau dia datang di fase demam nih, berarti obat demam yang akan diberikan. Kemudian cairannya ya untuk mengatasi dehidrasinya. Dehidrasinya bukan karena hipovolum akibat plasma leakage. Siapa yang di sini familiar dengan kata-kata plasma leakage, kebocoran plasma? Saya harap kalian mulai familiar. Kebocoran plasma itu adalah kan ini, balik lagi ke dasar. Isi pembuluh darah kita itu adalah terdiri dari cairannya. Cairannya darah. Darah itu terdiri dari zat pelarut dan terlarut. Plasma itu adalah pelarutnya. Zat terlarutnya apa? Sel-sel darah. Nah, yang bocor di sini adalah plasmanya, plasma leakage, dan jadi pelarutnya yang bocor. Apakah dia meninggalkan tubuh kita? Tidak. Kalau dehidrasi karena GE, cairan tubuh keluar dari tubuh kita, dari muntah, dari mencret, memang dia meninggalkan tubuh kita, makanya dehydration, kekurangan cairan. Tapi kalau dia di fase kritis dengue terjadi kebocoran plasma, cairan plasma pelarut tadi cuma pindah tempat dari intravaskuler ke interstisial. Jadi kalau ditimbang orangnya berat badannya masih sama, tapi isi volume darahnya sudah berkurang, makanya orangnya bisa shock. Oke. Kalau di fase kritis itu hari ketiga sampai hari ke-6 umumnya. Jadi kita harus lebih hati-hati di sini. Makanya di anamnesis sudah berapa hari ini sakitnya, demamnya dari awal. Oh ini hari masuk hari ketiga, hari 4, 5. Kita sudah harus pay attention, lebih hati-hati, close monitoring. Itulah manfaatnya fase apa ini. Kemudian pemantauan hemodinamik juga penting di sini. Karena ada resiko apa di situ? Bisa shock, bisa perdarahan, bisa kerusakan organ. Kerusakan organ di sini apa aja yang bisa terjadi? Ya, hati. SGT-nya di atas 1000. Kalau di atas 1000 itu nanti masuk severe dengue. Dengue berat. Apalagi ginjal. Karena organ kan. Berarti tadi udah hati, bukan hati-hati ya, tapi hati. Liver injury bisa terjadi. Kemudian acute kidney injury. AKI. Kenapa bisa terjadi? Kita tidak cerita dehidrasi kalau plasma kan tadi bocor tuh kan, keluarlah plasmanya, tinggallah yang terlarutnya. Darah kental kan? Darah jadi kental kan? Kalau kental alirannya di mana kira-kira? Lebih kencang atau lebih lambat? Termasuk ke ginjal kalian. Jadi renal blood flow menurun. Kan kalian istilah renal blood flow, cerebral blood flow. Jadi kalau ke renal blood flow, aliran ke ginjal turun, maka akan mengganggu fungsi ginjal. Kemudian organ apa lagi? SSP. Maka bisa terjadi encephalopati. Kemana lagi? Ke jantung. Ke jantung bisa terjadi myokarditis.
Jadi kalau ada gangguan organ sudah, itu disebut dengan severe dengue berat. Jadi kamu akan ketemu severe dengue kemungkinan di mana? Di fase kritis atau malah fase nanti pemulihan. Oke, itu fase kedua. Fase ketiga adalah fase pemulihan. Plasma likidnya sudah usai. Karena secara teori plasma likid tidak lebih dari 48 jam. Ya, jadi 2 kali 24 jam maksimum ya. Tidak, makanya tidak akan lebih. Umumnya 24 jam tapi tidak akan lebih dari 48 jam. Tapi repotnya kan kita nggak tahu nolnya kapan, ngitung jamnya itu. Maka dianggap nolnya itu dari mulai dia tidak demam. Makanya penting informasi kapan demam terakhir. Kalau dia datang ini udah gak demam, saat ini kita datang demam, kita tanya demam terakhir kapan Bapak Ibu, supaya kita bisa hitung tuh. Satu hari itu 24 jam, dan hitungan hari ini 24 jam. Kalau misalnya dia demamnya terakhir adalah kemarin malam jam 9, ini kita hitung sekarang jam 3, berarti ini bebas demam hari pertama. Udah lewat fase kritis? Belum. Berarti pengawasan belum bisa dikendorkan, masih pengawasan ketat. Kalau lewat 48 jam, kita tinggal nunggu pemulihan. Nah, kalau di pemulihan bahayanya masih ada, masih. Kenapa? Saya sudah pernah sebut tuh kalau kalian di kelas waktu sekilas saya. Kenapa bisa overload? Oke, jawabannya betul. Kalau di fase pemulihan ada resiko overload cairan, tapi kenapa bisa? Oke. Ya, itu. Tadi plasma likidnya kan 48 jam kan. Balik normal ya, permeabilitas pembuluh darah kapiler. Dan tapi kalau ngasih cairannya tetap nggak dikurangi. Beban pasien itu satu. Yang kedua, dia reabsorpsi. Yang tadinya keluar masuk lagi. Dan dua, yang ketiga, kalian suruh anaknya minum banyak-banyak. Ya kan kita akan bisa minum lebih banyak dari biasa. Jadi setidaknya volumenya dapat 3 dari terapan yang tetap diberikan, reabsorpsi sama volume intake oralnya. Jadi hati-hati, tadinya pasien mau dipulangkan karena sudah recovery, ternyata sesak nafas. Jadi yang bisa edema paru. Jadi penumpukan cairan pada dengue bisa terjadi dalam 2 hal yang berbeda. Satu, edema paru, yang satu lagi efusi pleura. Beda letaknya kan? Kalau efusi pleura cairannya di mana? Rongga pleura. Itu nggak langsung di paru ya. Rongga pleura itu kan ada pleura parietal dan pleura visceral. Jadi yang diganggu apa? Pengembangan paru. Itu saja yang terganggu, compliance organ. Tapi kalau edema paru, cairannya di parenkim paru. Yang terjadi di situ adalah gas exchange. Ya kan? Difusi gas kan? Oksigen dan CO2 yang bisa masuk dan bisa keluar. Akibatnya pasiennya sesak. Mana yang lebih berat? Edema paru. Kalau gitu, edema paru salah siapa? Efusi pleura salah siapa? Salah penyakitnya. Karena memang efusi pleura kan perjalanan alamiah penyakitnya. Karena plasma likid. Tapi edema paru, kita nggak hati-hati menghitung cairan, nggak diturunkan waktu pasiennya sudah recovery. Oke. Paham? Ada bertanya sampai sini? Oke. Nah, yang orang banyak di sana bilang syarat wajib untuk dengue adalah trombositopenia. Benar? Tidak selalu. Kan ada dengue asimptomatik. Berarti dengue-nya nggak bergejala. Bisa juga labnya normal, tapi ada semuanya positif. Jadi itu labnya yang salah enggak? Karena memang dengue ada yang ringan. Jadi bisa saja trombositnya masih normal. Jadi jangan selalu patokannya trombosit. Kalau dengue harus trombosit, nanti target pengobatannya adalah trombositnya normal. Akibatnya apa? Akan terburu-buru mentransfusi trombosit karena targetnya trombosit. Nanti kalian lupa. Ancaman yang paling besar adalah plasma likid, bukan penurunan trombosit. Ya kan? Kalau misalnya target kita terotak kita ini trombositnya turun terus, jadi targetnya menaikkan trombosit. Padahal yang perlu adalah diperhatikan
jangan sampai hematokritnya naik. Kalau hematokrit naik artinya darah kental. Ya, jadi hematokrit itu adalah parameter kekentalan darah. Kalau hematokritnya tinggi berarti darah terlalu kental. Kalau hematokritnya rendah berarti encer. Hematokrit yang tinggi selain pada dengki akan kalian temukan pada kasus apa aja? Oke, tadi yang tinggi sekali bisa sampai 60-an. Penyakit jantung yang mana? Bawaan yang mana? Sianotik atau asianotik? Yang sianotik. Jadi bisa 60-an hematokritnya karena dia kondisi kimia. Oke. Dari sini paham ya kenapa kita fokusnya ke trombosit, karena yang utamanya adalah pada gangguan hemodinamik, ya. Oke, kita cerita sekarang tentang warning sign. Jadi kita sebutkan tadi bahwa dengki yang berat itu terjadi karena plasma leakage. Tapi sebelum terjadi plasma leakage hebat itu sebetulnya ada tanda bahaya. Jadi tubuh sudah ada sinyal sebetulnya. Makanya yang kita harus deteksi itu warning sign-nya. Kalau warning sign-nya kelewatan, ya pasien itu nanti jadinya ke shock. Warning sign itu kan memperingatkan kita kan. Jadi warning sign itu apa? Warning sign jangan sampai pasien jatuh ke kondisi shock. Biasanya terjadi peralihan antara fase demam ke fase kritis. Ini kalau pasien datang bisa saja tanpa warning sign, namun di perawatan nanti muncul warning sign. Atau memang dia datang di depan kalian itu sudah dengan warning sign. Makanya kalian harus jeli, kalian harus hafal tuh warning sign. Warning sign ada berapa? Janganlah di recording. 7. Kalian discount jadi 6. Jadi saya baginya 3 anamnesis, 3 pemeriksaan fisik, 1 lab. 3 tambah 3 tambah 1 berapa? 7. Anamnesisnya apa? Nyari perut kan harus ditanya kan? Nyari perut yang intens. Kemudian yang kedua, muntah persisten. Harus tahu yang disebut muntah persisten itu adalah muntah lebih dari 3 kali dalam 12 jam terakhir atau tidak toleran dengan intake oral. Misalnya kasih makan dikit muntah, minum dikit muntah. Nah itu nggak perlu dihitung. Kalau dikasih sedikit muntah, nah itu dia termasuk muntah persisten. Kemudian yang ketiga, Oke, boleh. Misalnya perubahan kesadaran itu sebetulnya bisa bahasa pemeriksaan fisik ya. Yang anamnesis itu sebenarnya perdarahan. Kan bisa datang di depan kita nggak mimisan dia. Beraknya hitam kan nggak cerita kalau tanya, makanya perdarahan. Ya kalau saya malah tanya ke anamnesis, ada mimisan nggak? Ada perdarahan nggak? Ada BAB hitam nggak? Apalagi muntah darah nggak? Gusi berdarah nggak? Nah itu 3 anamnesis. Kemudian pemeriksaan fisik, baru perubahan kesadaran. Kan kita nilai kesadarannya. Ini letargi atau gelisah. Ya kan? Kita menilai kan? Ini anak kok bisa diam, belum bisa rewel segala macam. Atau malah melendot aja ke mamanya. Susah dia tuh kak duduknya. Nanti letargi. Kemudian apalagi pemeriksaan fisik kedua? Eparnya membesar lebih dari 2 cm atau 2 jari ya. Kan jari kita kurang lebih sama lah ya. Strukturnya ada yang besar-besar jadinya. Kemudian yang ketiga pemeriksaan fisiknya apa? Ya, akumulasi cairan. Ruang itu nanti kalau misalnya ada peteki atau ekimosis ya, tapi yang dimaksud sini adalah akumulasi cairan. Contohnya asites sama versiflora atau edema. Itu harus diperiksa kan? Kalau asites tanya curi asites kalau gimana? Ada pemeriksaan fisik ketemu shifting dan kalau versiflora? Oke, bisa dari gerakannya yang asimetris karena yang ada versiflora. Tapi biasanya kalau udah banyak ya versifloranya itu tidak ikut bergerak. Kemudian waktu diperkusi redup, iya betul. Kemudian kalau edema, misalnya edema di kelopak mata atau edema di mana lagi biasa dilihat? Kalau lagi di skrotum.
Oke, jadi itu warning sign yang udah 6 kan? 3 tambah 3. Yang satu lagi apa lagi? Nah, jangan lupa dannya ya. Peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit atau penurunan trombosit disertai peningkatan hematokrit. Jadi harus ada dua-duanya, bukan salah satu saja. Oke, jadi kalau ada warning sign berarti nanti tata laksana kita akan beda. Jangan udah ada warning sign, kita ada bahaya saja. Percuma lah, udah dikasih tanda bahaya, kok respon kita sama aja. Padahal udah warning, ada peringatan bahwa pasien kamu ini berisiko untuk shock dalam hitungan beberapa jam. Kita lihat tuh, kalau ada warning sign, pertama tubuh kita berkompensasi. Jadi heart rate naik, RR naik, tekanan diastolnya naik, jadi rapat dia antara sistol sama diastol. Kemudian kalau kita nggak kita tata laksana, itu dia ada compensated shock. Dan terus kalau udah ada compensated shock, pasiennya apa? Mati. Jadi dari warning sign sampai the compensated shock bisa hitungan jam. Misalnya ini, pasien kalian itu pagi ada warning sign, tapi kalian tenang-tenang aja. Mungkin siang hari udah ada compensated shock. Itu pun tak terawasi perawat kalian. Ya udah, ntar lagi mati ya. Tapi kalau kalian warning sign-nya dengan tata laksana, dia kan nggak akan jatuh kemari. Terus kalau kalian pun datang, misalnya perawat kalian lalai lah kan, terus kalian datang, pasien saya ini kok nadinya nggak terabak dan kaki ditensi pun nggak bisa. Kalian masih bisa menyelamatkannya, tapi waktunya hitungan menit. Makanya cairan kalau sudah di sini, kita lihat nanti cairan resusitasinya hitungannya 15 sampai 30 menit kan. Kalau di sini masih compensated shock itu 1 jam. Makanya ya kan kalian milih mana sih, di posisi yang mana? Kalau saya milih posisi yang di atas kan, kesempatan saya untuk menyelamatkan orang itu lebih panjang daripada yang ini kejar-kejaran sama waktu saya. Mana nanti cairan yang dari rumah sakit sebelumnya udah banyak lagi, saya terbatas, senjata saya udah tinggal dikit. Kan gitu kan. Kalau yang di luar itu kan rumah sakitnya kan yang tadi cairan, apalagi nanti yang bukan dokter misalnya yang menata laksana, maka nggak ada hitung-hitungannya. Yang penting cairan aja sampai di kita udah bengkak, ada pasien shock. Jadi senjata kita sudah berkurang. Paham ya klinis saya sampai segitu tahapan-tahapannya gitu ya. Betapa pentingnya kita mengenali warning sign sama fase di mana pasien itu berada. Nah kita ulang nih satu persatu. Fase demam. Nah tadi ada 3 fase ya. Jadi fase demam. Demam pada dengki itu karakternya 3, mendadak tinggi dan terus menerus. Mendadak tinggi dan terus menerus. Itu 3 ya. Jadi mendadak, misalnya pagi sekolah belum demam, siang di antar gurunya udah demam tinggi, jika sobat demam juga nggak turun-turun atau turun sedikit, kemudian demam lagi. Nah ini keluhan yang lain bisa ditemukan. Apakah flushing wajahnya, kulitnya, kemudian keluhan lain. Keluhan lain ini tidak spesifik, jadi bisa ada, bisa tidak. Kan bisa ditemukan pada keadaan lain. Mialgia, artralgia bisa ditemukan pada cikungunya misalnya. Tapi yang utamanya itu ya, demamnya sangat penting. Kalau dia datang sekarang di fase kritis sudah nggak demam, tanyakan pernah demam nggak dalam 3 hari sebelumnya? Apakah demamnya sesuai dengan dengki ini? Ya karakternya. Jadi walaupun saya nggak demam, tanya kemarin sebelum ini ada demam? Iya. Demamnya kayak apa? Nggak cerewet kita. Karena kita mau tahu ini sebetulnya karakter demamnya seperti apa. Nah kemudian fase kritis. Lihat tuh, ketika suhu tubuh turun, dia berisiko terjadi shock hipovolemik karena perombosan plasma leakage gitu ya. Nah itu ada warning sign. Disinilah pentingnya kita mengenali warning sign yang 7 tadi. Kalau bisa besok bangun tidur belum cuci muka, belum saya tanya, kalian bisa jawab. Itu melek, kalau saya apa tak warning sign pada diri, kalian bisa jawab bla bla bla. Atau kalian nanti coba tidur besok pagi bangun, ingat ya warning sign itu. Kan wajib. Kalau kalian nggak hafal, gimana mau tahu yang mana warning sign? Oke, ini fase pemulihan.
Nanti ada indikasi kapan pasien boleh dipulangkan waktu dia sudah di fase recovery. Itu 24 sampai 48 jam hanya terjadi plasma leakage. Cuma itu kesulitannya nolnya di mana. Maka kita harus tanya kapan dia demam terakhirnya. Ini klasifikasi yang berubah-ubah. Jadi yang sekarang yang kita pakai sebetulnya ini klasifikasi tahun 2009 yang dipakai lagi. Dulu pernah dipakai, tapi ternyata rumah sakit kewalahan karena semua dirawat inap jadinya. Karena ada yang tadi warning sign kan dirawat, rumah sakit kewalahan, jadi nggak dipakai, balik yang ke derajat 1, 2, 3, 4. Ternyata pakai yang itu banyak yang lolos, yang meninggal, yang jadi berat. Akhirnya balik lagi ke mari. Jadi cara pakainya, kalau ada kasus kecurigaan tinggi, yang di pertama adalah warning sign tadi. Tanya 7. Apakah sudah selesai itu? Belum. Nanti ditanya, ada nggak komorbid? Jadi ditanyakan, yang pertama adalah warning sign, yang kedua lihat ada komorbid atau tidak. Yang masuk komorbid itu apa saja? Obesitas, penyakit kronik, baik penyakit paru kronik, hati kronik, ginjal kronik, kemudian kelainan darah, misalnya thalassemia, penyakit jantung, kemudian satu lagi adalah bayi. Jadi bayi pada dengue di bawah 12 bulan itu termasuk kondisi komorbid ya. Jangan lupa, jadi selain penyakit bayi juga masuk komorbid. Jadi walaupun dia nanti dengue tanpa warning sign, tapi kalau ada komorbid maka dia masuk ke grup D. Tapi kita pahami dulu ini. Ingat ya, kalau dengue tidak ada warning sign, secara umum dia masuk ke tata laksana grup A. Grup A itu pasiennya di rawat jalan. Tapi rawat jalan dengan edukasi ya, apa yang harus dilakukan di rumah, apa yang dipantau di rumah, apa yang dihindari. Anjurannya adalah minum yang cukup untuk kencing yang cukup, bahasanya itu. Minum yang cukup untuk kencing yang cukup. Taunya kencing cukup gimana? Dia kencing tiap 4 jam atau 6 jam sekali. Kalau belum kencing 4 jam berarti cairannya belum cukup. Pertanyaan berikutnya, cairan apa yang harus dikasihkan? Oke, cairan yang ada elektrolitnya. Contohnya susu, jus, air kelapa, apa lagi? Jangan plain water, jangan botol water, jangan air mineral biasa. Jadi dia yang air tajin, air susu, jus buah, apa tadi kalian bilang ini? Air kelapa. Kalau yang bermerek silakan. Saya tidak endorse ya. Oke, yang kedua dengue dengan warning sign dia rawat inap. Tata laksana grup D. Severe dengue itu bisa terjadi karena shock, karena pembesaran plasma hebat. Kemudian tadi gangguan organ. Yang ketiga adalah perdarahan hebat. Jadi severe dengue itu ada 3. Dia shock hipovolemik hebat yang diikuti dengan shock, kemudian perdarahan hebat, yang ketiga adalah gangguan organ yang kita sebutkan tadi. Kalau itu di mana dia? Grup C, dirujuk. Jadi grup A rawat jalan, grup B rawat inap, grup C dirujuk. Dirujuk kemana? Ke rumah sakit yang ada fasilitas ICU dan unit transfusi. Jadi syaratnya ada 2. Jangan merujuk dari grup rumah sakit tipe C ke grup tipe C. Itu pindah namanya, bukan rujuk. Kalau rujuk itu ke fasilitas yang lebih lengkap. Jangan mentang-mentang kalian kolega nanti kupindahkan ya pasien dengue berat rumah sakit. Dia sama aja, mau diapain? Sebenarnya dirujuk ke rumah sakit yang ada ICU dan transfusi darahnya. Cek dulu rumah sakit yang dituju itu ada atau enggak. Oke, itu yang umum. Ya. Yang agak lain adalah dengue tanpa warning sign tapi ada komorbid. Maka dia masuk ke tata laksana grup B. Dirawat inap, tapi grup B ini tujuannya ada 2. Kalau yang grup B karena warning sign dia masuk rawatnya untuk terapi cairan. Tapi kalau yang dia tanpa warning sign tapi ada komorbid masuk untuk pengawasan. Jadi 1 untuk terapi cairan, 1 untuk pengawasan atau monitoring.
Kenapa? Coba. Kenapa sih bayi di bawah 12 bulan pengawasan susah? Kan dia belum bisa ngomong. Terus mamanya juga nggak bisa meriksa di rumah. Kalau nadinya begini, akalnya begini, nggak bisa, susah pengawasannya. Maka dia dirawat. Nah, ini kurang lebih ringkasannya tadi. Jadi kalau kapan kamu akan curiga satu kasus itu kasus dengue, tinggal bepergian ke daerah dengue. Ya udahlah, Indonesia semua daerah dengue. Kemudian ada demam atau riwayat demam. Kalau dia datang udah fase kritis kan nggak demam lagi. Jadi demam atau riwayat demam dengan kriteria apakah volume ruang dari perut dan toniket tadi. Sini semua udah bisa melakukan toniket ya, karena sudah ada skill stepnya. Kemudian warning sign yang kita sebutkan ada 7 tadi. Ada nggak yang warning sign? Kemudian apakah dia masuk severe dengue? Severe dengue itu kebocoran plasma berat, perdarahan berat, dan kerusakan organ berat. Ini kerusakan. Jadi kalau AST atau ALT-nya di bawah di atas 1000, salah satu aja udah masuk severe dengue. Bukan harus dua-dua ya, salah satu saja udah masuk severe dengue. Kemudian SSP gejalanya bisa penurunan kesadaran, apakah kejang, itu masuk ke severe dengue. Kemudian gangguan jantung tadi, miokarditis, myokardiopati dan sebagainya, organ lain ginjal, akut kidney injury. Ini saya lewatkan saja kenapa itu digunakan. Ini warning sign tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang cara mendiagnosis. Kita pilih alat diagnosis yang mana, saya sebutkan tadi tergantung kepada jadi fase mana. Ada 2 pemeriksaan yang kita bisa lakukan, nomor 3 dan 4. Kalau isolasi virus, berarti virusnya bisa diambil dan dikenali ya. Memang pemeriksaan paling bagus itu, tapi kan tidak mampu laksana di praktek sehari-hari. Sangat mahal dan butuh ekspertise yang hebat. Siapa yang bisa mengisolasi virus? Karena virus itu, ingat pelajaran biologi dasar, virus itu hanya bisa hidup di sel hidup. Kalau di luar sel dia akan mati. Deteksi genomik juga kurang lebih sama. Nanti akan diperiksa whole genome sequencing, urutan bahasanya di mana. Jadi itu tidak aplikatif di daily practice. Maka yang kita lakukan sehari-hari adalah deteksi antigen dan antibody. Siapa yang paham antigen apa, antibody mana? Oke. Jadi antigen itu berarti patogennya ya, penyebab infeksinya. Kalau antibody adalah respon tubuh kita kan. Oke, antigen di sini adalah bagian dari virus dengue-nya, betul. NS1 itu yang mau dideteksi. Sedangkan antibody adalah IgG dan IgM anti-dengue yang diproduksi oleh individu yang terinfeksi. Berarti kalau gitu, mana duluan yang ada kira-kira? Kalau masuk ke tubuh kita, maka dari itu dia diperiksa di hari-hari awal, jangan kebalik. Waktu dia masuk pertama kan memperbanyak diri di tubuh kita, dia menggunakan sistem imun kita kan. Dia memperbanyak diri di monosit dan makrofag. Jadi virus dengue ini masuk ke monosit, makrofag, memperbanyak diri, keluar dalam jumlah banyak, terjadi badai sitokin. Itu yang menyebabkan klinisnya menjadi berat. Dengan begitu berarti kita kemungkinan besar bisa menangkap bagian dari virusnya pada hari-hari awal sakit. Jadi kalau di panduan kita hari pertama sampai hari ke-4 pemeriksaan NS1. Tapi lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus. Kalau NS1, maka earlier is better. Oke, antibody sebagai respon tubuh kita berarti sudah masuk dulu kumannya, baru kita bereaksi dan kita tunggu beberapa hari. Nah, antibody itu makin lama makin banyak, karena dia nanti ada self memory. Maka later is better. Jadi kalau yang antigen earlier is better, kalau dia later is better. Maka
di panduan kita itu hari kelima dan sesudahnya. Jadi kapan saya pakai itu? Nah, lihat pasien itu di fase apa sekarang. Kalau di fase akut dia periksa NS1. Fase pemulihan recovery saya periksa. Kalau di fase kritis saya periksa. Kalau NS1 kemungkinan akan sudah negatif. Kalau periksa serologi kemungkinan belum terdeteksi. Jadi agak tricky. Kalau pasien kalian misalnya orang kaya, ya dicek saja. Nanti diulang waktu mau pulang serologinya. Apakah terjadi serokonversi? Ini bukan ini artinya perlakuan berbeda ya, tapi ini kalau dokternya bisa menentukan skala prioritas. Jadi kalau misalnya diperiksa di fase kritis, kan NS1-nya sudah nggak ada misalnya. Antibody pun yang terdeteksi cuma IgG, berarti dia infeksi sekunder. Gini, pada infeksi primer dengue yang cepat terbentuk itu adalah IgM-nya. Tapi pada infeksi sekunder yang cepat meningkat jumlahnya adalah IgG. Jadi jangan salah nanti waktu ketemu klinisnya dengue kali, waktu anamnesis kalian cocok sama dengue. Pemeriksaan fisiknya cocok sama dengue. Ada usiklora sempat naik, hematokritnya turun, trombosnya. Tapi diperiksa serologinya, kok cuma IgG-nya yang positif? Padahal IgG yang kalian baca itu adalah infeksi kronik kan, bukan yang sekarang kan. Tapi jangan salah bahwa pada dengue, khusus pada dengue, IgG-nya akan IgM-nya akan lambat naiknya kalau sudah ada IgG. Makanya agak tricky. Jadi kalau gitu gimana dok? Silakan diulang. Kalau terjadi serokonversi yang awalnya IgM-nya negatif menjadi positif, artinya kasus kalian itu betul-betul sah dan tidak ada yang bisa membantah. Itu namanya confirm, terkonfirmasi yang dari negatif menjadi positif. Kalau tetap negatif, mungkin kasus kalian bukan dengue, masih probable dengue. Oke, jadi itu ya. Kapan pilih NS1, kapan pilih IgG mati dengue. Jadi dok, kalau hari keempat dan kelima, saya pribadi hari keempat dan kelima saya skip, saya nggak pilih sama mana. Kenapa? Tidak ditangani BPJS kalau diulang toh, ya kan cuma sekali. Bagus saya manfaatkan sekali itu tapi bermanfaat. Jadi kalau udah kelewatan, saya akan waktu pulang aja saya cek IgG-nya. Toh terapi saya berdasarkan IgG-nya? Enggak, terapi saya berdasarkan hematokrit. Itu hanya untuk konfirmasi diagnosis. Nah ini sebut hari kelima bisa NS1 bisa dengan atau tanpa IgG. Ingat ya, WHO bilang bahwa NS1 itu masih bisa terdeteksi sampai 7 hari. Tapi itu alatnya dipakai dia, alatnya dipakai Indonesia nggak tahu saya minta spesifikasinya. Sama IgG kata WHO bisa mulai mendeteksi 3 hari. Nah itu alatnya dia pakai, alat kita. Wong sering di sini pasiennya sah gitu ya, jelas tapi hasilnya dua-duanya negatif. Karena kita harus tahu sudah sensitivitas dan spesifitas alat yang kita pakai. Oke, ini sudah kita lakukan ya di IGD, anamnesis, pemeriksaan fisik, terus kita menentukan dia di fase mana, kemudian kita menentukan sikap dirawat atau tidak. Kemudian ini kriteria rawat inap. Jadi ada warning sign, kemudian yang mana ada warning sign dan ada comorbid. Karena kita tadi walaupun nggak ada warning sign, tapi ada comorbid, biasanya dirawat inap. Jangan lupa. Nanti kalau misalnya nggak ada warning sign, bayi kita pulangi, ternyata ada apa-apa. Hati-hati. Karena menurut panduan nasional harus rawat inap. Kecuali ibunya nggak setuju, itu lain hal. Udah kita saranin. Nah, buat di CPPT bahwa keluarga saat ini belum bersedia untuk dirawat inap. Ini yang di IGD ya. Nah ini tata laksana grup A ulang dengan anjuran yang tadi. Ini grup B, apakah dia masuk untuk monitoring atau untuk
terapi cairan. Ini kalau untuk yang monitoring. Kalau untuk terapi cairan ingat, ini yang kalian harus paham betul ya. Kalau kalian merawat inap pasien dengue dengan moniside, cairannya volumenya berapa? Ini pakai dosis. Jadi itu kecepatannya sebenarnya dosis cairan bukan? Jadi dosisnya berapa Dok? Mulai dari 5 sampai 7 cc per kilo per jam. Itu dosisnya. Itu berapa lama Dok? Silahkan 1 sampai 2 jam. Kecepatannya yang itu. Mau lamanya ya yang 1 sampai 2 jam. Misalnya nih, pasiennya 10 kilo, ya kan? Saya mau mulai dari 5 cc per kilo, berarti 50 cc per jam. Saya berikan selama 2 jam. Berapa volume yang masuk ke pasiennya? 1. Bukan 100 itu habis dalam 1 jam, enggak ya? Ya tergantung kita mau pakai berapa kecepatannya. Kemudian kalau stabil maka diturunkan. Kalau mulai 5 turunnya ke 3, kalau 7 turunnya ke 5. Jadi turunnya bertahap. Itu makanya pasiennya harus pantau ditanya tiap jam. Nah ini ada pendekatan pemantauan yang sederhana. 5-in-1 modifier magic touch CCTV. CCTV tahu ya? Kamera CCTV itu untuk memantau kan? Ini CCTV juga memantau kondisi pasien. C-nya yang pertama apa? Color. Apa nanti tulisan kita di pemeriksaan pasien? Terus C yang kedua apa? Itu nanti isinya apa? Kurang dari 3. T-nya apa? Isinya apa? Kan dikaitkan, sama kamu urutnya. Iya, pulse atau wow. Kemudian V apa? Pulse volume. Jadi kuat atau lemah, berarti rate, cepat atau lambat. Yang color itu iya tadi cyanosis kah atau pusat kah? Grup C tadi kan yang butuh rujukan karena dia severe dengue. Severe dengue itu bisa karena 3 kan? Tadi kebocoran plasma berat yang menyebabkan shock atau karena pendarahan hebat atau dalam organ. Dan kalau dia karena plasma leakage-nya hebat, shock, maka kita tata laksana cairan loh, karena dia kurang cairan. Apakah dia terkompensasi atau shock yang tidak terkompensasi? Kita sebut tadi kalau masih terkompensasi maka waktu kita habis dalam 1 jam. Kalau yang tidak terkompensasi sudah gagal kompensasi maka hitungannya 15 menit. Itu aja. Jadi volumenya sama kan? Tadi kan 10 sampai 20, ini 20. Kalau 20 kan udah sama dua-duanya. Cuma bedanya yang kan gak akan disalahkan. Kalau itu tadi 10, 20 kali 20 gak salah kan? Karena di panduan 20 boleh. Mau 15 ya boleh, mau ada range-nya. Apa pusing maksudnya? Daripada saya ingin tanya-tanya udah saya pilih 1 angka aja 20, baik yang terkompensasi atau tidak terkompensasi. Tapi yang membedakan adalah waktu pemberian. Yang 1 jam, yang 1 15 menit. Gimana membedakan terkompensasi sama tidak terkompensasi? Kalau tidak terkompensasi itu sudah lebih berat. Tensinya tidak bisa diukur. Diukur hanya dengan sistolik, dengan palpasi itu sistolik. Anaknya sudah nggak sadar, nadinya tak teraba, tapi masih hidup ya. Oh udah mati ya enggak. Jadi masih ada nafas, tapi tensinya tak terukur, nadinya tak teraba itu sudah dekompensasi atau tidak terkompensasi. Maka kita harus lebih agresif. Terus kita ulang. Kalau 15 menit belum berhasil, diulang. Kesempatannya berapa kali? 3 kali ya. Dengan cairan kristaloid isotonik. Kristaloid isotonik itu apa saja? Apalagi? Dengan lambda atau dengan asta. Jadi rasa 0,9% dengan lambda atau dengan asta. Ya. Jangan nanti predextrose ya. Itu cairan hipotonik. Oke, kalau tidak berhasil nanti baru pakai koloid. Tidak berhasil juga pakai apa? Transfusi. Jadi senjata kita itu
gunakan dengan bijaksana ya. Jangan nanti pasiennya masih belum CBD tapi pakai koloid. Ada yang dokter yang di prakteknya dia terprovokasi dengan trombosit yang turun. Jadi beberapa dokter kalau trombosit di bawah 50.000 mereka pakai koloid. Padahal nggak ada dasarnya. Jadi menurut saya save the best for last. Senjata kita simpan betul-betul. Pertama senjata kita cairan kristal isotonik. Yang berhasil kita pakai apa? Koloid. Yang berhasil kita pakai apa? Pakai darah, PRC atau whole blood. Oke. Itu kalian kan nanti sebagai dokter umum nggak sampai yang berat-berat, tapi itu tata laksana awal harus tahu. Jangan pasien udah CBD shock, udah dirujuk aja tanpa ada tata laksana awal, kan salah juga. Tapi kalau udah perdarahan nanti harus tetap dirujuk. Di kriteria memulangkan pasien, nafsu makan baik, nggak ada muntah-muntah, kemudian kalau dia nggak ada demam 24 jam, kalau shock udah bebas shock 2 hari ya. Jadi jangan hari ini shock selesai besok dipulangkan. Dia harus 2 hari bebas shock. Trombositnya di atas 50.000 atau cenderung meningkat. Nah ini take home message-nya. Jadi pemantauan itu sangat penting. Oke. Jadi keberhasilan tataran dengue itu bukan tergantung ke apa ya? Misalnya harus VIP ruangannya, terus fasilitasnya harus lengkap. Kalau monitoringnya lalai ya kecolongan juga nanti. Jadi maka pastikan mitra kerja kita perawatnya bisa diandalkan. Periksa vitalnya betul-betul ya suster. Karena kalau OTT on the table asal lapor aja bisa miss kita. Jadi pastikan bahwa pemeriksaannya betul-betul. Oke, kita review lagi. Ada berapa fase dengue? 3. Kalau kita ketemu pasiennya sudah dengan plasmalitis hebat, dia di fase apa tuh? Kritis. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau dia di fase pemulihan, resiko apa yang terjadi? Menyebabkan edema. Sekarang pasien datang hari pertama demam tinggi tiba-tiba, usia 9 bulan. Orang tuanya nanya ke kalian, anak saya sakit di DD atau bukan? Cek apa? Ternyata NSW-nya positif. Apa yang dikerjakan ke pasiennya? Rawat inap. Kenapa dia rawat inap? Dia grup apa? B. Diagnosisnya apa? Dengue tambahan komorbid di bawah 1 tahun. Oke. Sekarang pasiennya datang dengan nggak demam, keluhannya lemas, tapi ada riwayat demam hari sebelumnya, cocok sama dengue. Sekarang hari keempat, apa yang diperiksa? Kalau curiga dengue maka rawatnya. Pemeriksaan konfirmatorinya, kalau mau ikut panduan silakan, karena hari keempat masih bisa. Tapi kalau mau ditunda silakan. Kalau mau pulang saja diperiksa. Contoh pasien thalassemia, kenapa dia harus dirawat inap thalassemia? Kalau thalassemia itu kelihatannya di mana? Bukan, thalassemia itu umur eritrositnya kan normal 3 bulan. Dia sebelum 3 bulan sudah hancur, maka HB-nya rendah. Oh, HB rendah, hematokritnya rendah. Jangan itu pula dari pemantauan kalian kalau pasien dengue, kan memang baseline-nya udah rendah.
Apa kalian mengharap dia naik? Jadi itu yang menyebabkan orang-orang dengan komorbid tadi harus rawat inap. Pemantauannya jadi susah. Pembandingnya nggak bisa sama populasi normal. Paham? Ada yang mau nanya? Oke, saya tes lagi. Pasien ini katanya denggi. Katanya denggi. Ternyata nantinya sempit. Akralnya mulai dingin. Tapi tensinya masih bisa diukur, anaknya gelisah. Itu diagnosis siapa? Severe dengue yang dengan convalescent. Gimana tata laksananya? Apa yang dilakukan sesudah itu? Pantau di saya. Kalau perbaikan? Turunkan berapa? Kan tadi dia mulai kita berapa? 10 sampai 20. Kalau 20 ke 10 dulu, kalau 10 ke 7 ya. Makanya saya bilang dulu ada magic number. 1,5, 3, 5, 7, 10, 20. Tinggal turunkan saja. Kan ada yang di kotak itu magic number. 1,5, 3, 5, 7, 10, 20. Jadi turunnya secara bertahap. Oke, itu kan kalau perbaikan turunkan. Kalau nggak perbaikan masih tetap takikan di tes gitu. Apa yang dilakukan? Kita ulangi lagi. Kita bisa 3 kali. Oke. Kalau nggak berhasil juga ada 3 kali baru. Contoh polarin apa? Dextran. Kemudian apa lagi? Albumin. Apalagi yang gelatin base, gelofusin, gelofusal dan lain-lain. Apalagi yang hexaethylstat kan ada yang amilum party ya, karena molekulnya lebih besar. Jadi dia, tapi untuk kalian dokter umum setidaknya menguasai yang terapi awal, kristaloid isotonik, NaCl, RL dengan astat. Dosisnya harus dihafal. Oke? Jadi turunnya bertahap-tahap. Jangan dari 20 langsung ke 5. Nanti belum cukup. Ini 20, 10, 7. Nah, berapa lama? Oh, tadi 1 jam. Terus 10-nya 1 jam. Yang 7 cc bisa 1 sampai 2 jam. Yang 5 bisa 2 sampai 4. Yang 3 dipertahankan boleh sampai ada hasil lab berikutnya. Jadi 3 itu yang untuk main. Oke, ada yang mau ditanya? Ini pengalaman dia kemarin. Ingat, kalau pasien dengue shock dikasih cairan nggak ada, ingat ABCS, bukan ABCD, tapi ABCS. Apa itu? A-nya acidosis, B-nya bleed, berdarah, C-nya itu kalsium, S-nya itu sugar. Jadi ABCS. Asidosis, jangan-jangan pasien sama asidosis. Tahunya asidosis dari mana? Ceklah analisa gas darah adanya. Bleed, jangan-jangan ada perdarahan yang tersembunyi. Occult bleeding, di mana perdarahan sering pada pasien ini? Saluran cerna. Kalau bunyi kan kelihatan. Ini yang tersembunyi di saluran cerna. Kalau nggak daerah dia nggak ketahuan kan? Satu lagi mana? Di SSP. Banyak penulisan kesadaran kadang dengan di sana. Jadi bleednya itu bisa saluran cerna, bisa di SSP. Kalsium, jangan-jangan pasien kamu hipokalsemia. Untuk jantungmu berkontraksi butuh kalsium kan, maka ada kalsium channel dokter kan, obat jantung salah satu. Maka kalau hipokalsemia, ya jantung kamu cuma megap-megap memompanya itu. Dan C, jangan pasien kamu hipokalsemia. Yang S, sugar, sumber energi utama sel kalian adalah gula. Jadi namanya kalau hipoglikemi, sel apapun di tubuh kamu nggak bisa bekerja. Jadi itu ya, kalau ada pasien shock masuk cairan nggak respon, ingat A, B, C, S. Makanya kemarin saya bilang, ya ini pasien kami hipoglikemi, dicek ternyata betul 30. Oke, paham? Kalau
Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih. Kalau pertanyaan silakan yang ditanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Ada dokter. Nanti kirim ke saya jadi edit. Iya.